Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salawati, NIM 121100143, kelas 3E, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan materi menggunakan media mind mapping atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan peta pikiran. Judul materi yang akan dibahas adalah sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia atau istilah dalam bahasa Inggris disebut dengan citizenship education. Berikut ini penjelasannya. Di negara Indonesia, kurikulum pendidikan pertama kali muncul tepat setelah 1 tahun kemerdekaan, yaitu pada tahun 1946. Pada kurikulum tahun 1946 ini, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education masih belum ada. Namun, pada mata pelajaran pengetahuan umum, ada materi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang digabungkan ke dalam mata pelajaran pengetahuan umum tersebut. Pengetahuan yang digabungkan tersebut yaitu pengetahuan tentang pemerintahan. Perubahan kurikulum pendidikan berikutnya terjadi pada tahun 1957. Pada kurikulum tahun 1957 ini, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education juga belum ada. Namun, meskipun mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan belum ada, kurikulum pada tahun 1957 ini ada mata pelajaran yang konsep pengetahuannya hampir beberapa berisikan pengetahuan pendidikan kewarganegaraan. Mata pelajaran tersebut yaitu tata negara dan tata hukum. Pada dua mata pelajaran ini, pengetahuan yang dibahas yaitu tentang konsep kewarganegaraan, khususnya mengenai status legal warga negara dan syarat-syarat kewarganegaraan. Selanjutnya, kurikulum mengalami perubahan pada tahun 1962. Mata pelajarannya yaitu civis atau kewarganegaraan, di mana target pada kurikulum pendidikan tahun 1962 ini fokus utamanya lebih besar di tingkat sekolah menengah atas. Isi pembelajaran dari mata pelajaran civis ini yaitu pengetahuan tentang pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, civis juga berisikan pengetahuan pengalaman belajar yang digali dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti sejarah, geografi, ekonomi, politik, pidato-pidato presiden, deklarasi, hak asasi manusia, dan pengetahuan tentang perserikatan bangsa-bangsa. Pada tahun 1968, kurikulum pendidikan kembali mengalami perubahan, di mana mata pelajaran kurikulum pendidikan pada tahun 1968 ini, yaitu civis dan pendidikan kewargaan negara, digunakan secara bertukar-tukar. Selain itu, fokus utama materi dari mata pelajaran pendidikan kewargaan negara di setiap tingkatan sekolah juga berbeda. Di sekolah dasar, materi pendidikan kewargaan negara mencangkup sejarah Indonesia, geografi Indonesia, dan civis atau pengetahuan kewargaan negara. Di tingkat sekolah menengah pertama, materi pendidikan kewargaan negara mencangkup sejarah Indonesia, konstitusi termasuk Undang-Undang Dasar 1945. Dan di tingkat sekolah menengah atas, cakupan materi pendidikan kewarganegaraan yaitu tentang Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan kurikulum pendidikan selanjutnya hanya berjarak 1 tahun saja, yaitu pada tahun 1969. Kurikulum pada tahun 1969 ini terbagi menjadi dua. Kurikulum pertama yaitu kurikulum SPG 1969 dengan cakupan materi pada mata pelajaran pendidikan kewargaan negara berisikan tentang sejarah Indonesia, konstitusi, pengetahuan kemasyarakatan, dan hak asasi manusia. Berikutnya, kurikulum kedua yaitu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau disingkat dengan PPSP dengan cakupan materi pada mata pelajaran
pendidikan kewarganegaraan berisikan tentang studi sosial, civis atau pengetahuan kewargaan negara, dan hukum. Setelah kurang lebih 6 tahun, tepatnya pada tahun 1975, kurikulum pendidikan lagi-lagi mengalami perubahan. Mata pelajaran yang diterapkan pada kurikulum 1975 ini yaitu mata pelajaran pendidikan moral Pancasila atau disingkat dengan PMP atau mata pelajaran pendidikan kewargaan negara. Mata pelajaran PMP ini merupakan mata pelajaran wajib yang diberikan di setiap tingkat pendidikan, dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, madrasah aliyah, sekolah menengah atas, SPG, dan sekolah kejuruan. Bahkan, mata pelajaran PMP ini juga terus dipertahankan dan disempurnakan hingga di kurikulum tahun 1984. Perubahan berikutnya dari kurikulum pendidikan terjadi pada tahun 1994. Kurikulum tahun 1994 ini muncullah mata pelajaran baru, yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau disingkat dengan PPKN. Kemunculan mata pelajaran ini didasarkan pada UU SPN nomor 2 tahun 1989 pasal 39 yang menggariskan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai mapel wajib pada kurikulum semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Pada kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tahun 1994, materi pembelajarannya diorganisasikan atas dasar konsep nilai dari pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila dan sumber resmi lainnya, dengan menggunakan pendekatan spiral meluas. Berdasarkan kurikulum 1994, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana mengembangkan nilai luhur dan moral yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Tujuan dari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yaitu untuk menerapkan sikap dan perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai Pancasila baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini memiliki 3 misi yang ditargetkan. Misi pertama yaitu misi conservation education, yakni mengembangkan dan melestarikan nilai luhur Pancasila. Misi kedua yaitu misi sosial dan moral development, yakni mengembangkan dan membina murid yang sadar akan hak dan kewajibannya. Misi yang terakhir yaitu misi socio-civic development, yakni membina peserta didik agar memahami dan menyadari hubungan antar sesama anggota keluarga, sekolah, dan masyarakat serta di kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 misi ini mencerminkan tradisi transmisi kewarganegaraan atau citizenship transmission yang didasarkan pada filsafat pendidikan perennialisme dan filsafat esensialisme. Pada tahun 2004, kurikulum lagi-lagi mengalami perubahan pada mata pelajaran yang awalnya dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan atau biasa disebut dengan citizenship education. Dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini ditegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada kurikulum tahun 2006 atau biasa disebut dengan kurikulum satuan tingkat pendidikan yang disingkat menjadi KTSP, melakukan penyempurnaan kurikulum yang ada pada tahun 2004. Selanjutnya, seiring berjalan waktu, lagi-lagi kurikulum 2006 atau KTSP mengalami perubahan dengan berlakunya kurikulum terbaru yaitu kurikulum tahun 2013 dengan mata pelajaran yang diubah kembali dari pendidikan kewarganegaraan menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain atau biasa kita kenal dengan pembelajaran tematik. Demikianlah video pembelajaran dengan materi sejarah,
pendidikan kewarganegaraan atau citizenship education di Indonesia. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.